Yang satu, dua, tiga. Kami dari tim Mafia. Hari ini kita mau tanya-tanya sama salah satu pebisnis kuliner yang ada di Kota Probolinggo. Yuk ikuti kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya Sabita Zaki Ahna, Saya Ratu Tiara Putri. ingin mewawancarai salah satu pebisnis kuliner yang ada di Kota Probolinggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya Ridianto, pemilik DNC. Sebelumnya saya minta izin buka masker buat wawancara. Oke, boleh. Di sini teman saya ingin tanya pertanyaan. Permisi Bapak, untuk pertanyaan pertama, Ya. tahun berapa DNC ini dibuka? Oke, DNC dibuka akhir 2014, sekitar bulan Oktober. Bisa diceritakan bagaimana proses berdirinya di NC ini? Oke, berdirinya DNC itu di akhir 2014. Ya, kita awalnya dari depan situ ya. Masih pakai etalase kecil. Udah gitu, kita ajukan izin untuk membesarkan. Jadi prosesnya nggak susah ya. Jadi ke perizinan dulu, terus intinya ke pemerintah daerah ya. Setelah itu izin didapat, baru kita kembangkan seperti sekarang ini. Oke. Kemudian Bapak mengapa memilih jenis kuliner, kan padahal di Probolinggo kan banyak yang sudah sejenis. Oke, kenapa memilih bisnis kuliner? Saya lihat bisnis kuliner itu di Probolinggo masih menjanjikan ya. Jadi kalau dilihat dari animo masyarakat Probolinggo itu sepertinya masih memungkinkan kalau kita mau membuka bisnis kuliner. Mungkin saat ini pun saya kira ya masih bagus ya. Asal ya makanannya enak dan murah. Itu aja. Terus untuk yang selanjutnya, bagaimana menghadapi persaingan dengan bisnis kuliner? Oke, persaingan usaha di kuliner saya kira nggak perlu dirisaukan ya. Kembali lagi kalau ada rezeki ya rezekinya masing-masing ya. Yang paling penting itu adalah apa yang kita sajikan itu bersih, enak, murah. Itu aja dulu yang paling penting. Saya kira kalau bisnis persaingan usaha ada ya, wajar ya, tapi nggak perlu dirisaukan seperti itu. Terus kan Pak Ridi kan udah lama ya buka di NC ini, udah cukup lama. Terus apa sih kiat suksesnya untuk jadi pebisnis gitu? Oke, kiat suksesnya saya pikir sudah seperti pada umumnya ya. Yang paling penting itu adalah jujur dulu. Barang yang kita sajikan kita pastikan halal. Udah gitu, apa yang kita sajikan juga layak. Disajikan dengan baik, harganya nggak mahal. Nah, dan dipastikan juga harga dan rasa sesuai ya. Jadi jangan sampai nanti harganya murah tapi nggak enak, jangan. Tetap walaupun murah harus enak. Itu prinsipnya. Saya kira itu. Kemudian selama ini suka duka yang Bapak hadapi selama membangun bisnis kuliner ini apa Pak? Oke, kalau suka dukanya sepertinya alhamdulillah ya banyak sukanya ya. Kalau duka saya kira hampir tidak ada. Yang paling penting itu kebersamaan. Ya, seperti itu aja lah. Terus
di NC ini banyak kan ya menunya. Terus apa sih salah satu makanan favorit paling laku? Oke, makanan favorit di NC ini adalah rawon dan sop buntut. Ya, itu the best sellernya ya. Walaupun masih banyak menu-menu yang lain, tapi 2 item itu yang paling recommended ya. Kan sekarang lagi pandemi, lagi ada masa COVID-19. Nah, ini kan selama pandemi ini kan tidak boleh buka toko, terus tidak boleh berkerumun. Nah, itu gimana bisa di NC ini bisa bertahan gitu? Oke, pertama, waktu pertama kali pandemi memang kita terasa sekali ya kontraksinya ya. Dari pengunjung 100% turun hampir 20% lah ini. Akhirnya kita membuat solusi, salah satunya di online. Kita juga kirim kurir sendiri ya. Jadi kalaupun ada orang yang order, by pun kita kirim sendiri. Walaupun ada juga yang di Gojek atau Grab. Ya, salah satunya seperti itu. Terus untuk kedepannya mungkin apa yang ingin dikembangkan lagi dari NC ini? Oke, jadi mungkin kita akan terus berkembang ya. Salah satunya nanti juga kita akan ada semacam oleh-oleh ya, kayak makanan khas. Jadi iya seperti itu. Ya kita tunggu tanggal mainnya nanti. Mungkin itu aja. Maaf mengganggu waktunya. Oke, terima kasih. Sukses ya untuk Ya, semuanya. ya semoga di NC kedepannya Lebih sukses, Amin, amin. lebih banyak pengunjungnya. Terus ya lebih digemari, disukai sama orang Probolinggo. Kalau ataupun di luar Probolinggo pun juga bisa. Amin. Yang ada pemasukan dari Probolinggo ya. Ya. Mungkin itu aja. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, jadi tadi kita sudah mewawancarai salah satu bisnis di Kota Probolinggo. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari Ketua MUI Kota Probolinggo tentang Islam memandang bisnis. Check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menanyakan kepada Ustadz gimana pendapat Islam tentang berbisnis. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan Islam tentang bisnis adalah suatu merupakan serangkaian aktivitas usaha, inisiatif dan ikhtiar untuk mendapatkan penghasilan, keuntungan yang tidak dibatasi jumlahnya. Akan tetapi Islam mengatur di sini walaupun tidak dibatasi jumlah banyaknya keberuntungannya, keberhasilannya, tapi Islam di dalam sini mengatur perolehannya, pendistribusiannya nanti bagaimana hasilnya. Islam mengatur adalah diatur dengan halal dan haram. Nah, gitu. Kalau tidak diatur begitu, nanti terjadi persaingan tidak sehat. Bisnis tidak sehat. Kalau semua diatur oleh agama, yaitu dibatasi oleh halal dan haram. Prinsip-prinsip dalam bisnis ini sebagaimana yang diajarkan Rasulullah adalah satu, kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen otomatis bagaimana secerdas-cerdasnya bagi produsen, bagi pengusaha semaksimal mungkin mengusahakan bagaimana konsumen ini puas. Artinya dalam berusaha itu harus ada kejujuran di dalamnya. Produk-produk yang dibuat harus jujur. Materi yang dijual apa? Ini makanan, satu contoh roti. Ini
dari perspektif Islam sudah halal, Pak, Bu. Bahannya dari ini tidak memakai pengawet, tidak pakai kimia, itu jangannya itu yang dianggap yang dikategorikan sebagai apa tadi? Kepuasan. Ya, kepuasan di dalam transparansi, menuntut dalam bisnis ini harus ada transparan. Transparansi di sini adalah ada kejujuran dalam berbisnis ini, baik materi-materi yang dibuat oleh produk-produk yang dimaksud itu transparan. Ada keadilan di dalam bisnis itu. Adalah keadilan maksudnya bagaimana dalam berbisnis ini tidak mematikan, tidak menyaingi, tidak merugikan orang lain. Adil. Satu contoh, kalau kita berbisnis daging ayam, bagaimana kita dianggap adil di sini, konsumen tidak dirugikan. Kalau ada ayam yang tidak berkualitas, ya katakan yang tidak berkualitas. Ayam ini katakan penyembelihan kurang benar, katakan tidak benar. Ini harus ada kejujuran dan keadilan di sini dalam berbisnis itu. Itu Islam memandang bisnis itu boleh, bahkan dianjurkan, karena suatu bisnis adalah suatu usaha ikhtiar untuk mencari keuntungan yang tidak dibatasi, tetapi diatur oleh Islam. Oleh Islam mengaturnya dengan halal dan haram. Ada kepuasan, ada transparan, ada keadilan, dan yang terakhir adalah keberkahan. Di dalam bisnis itu, keberkahan di sini maksudnya adalah bisnis itu selalu menguntungkan. Tapi ada azas manfaat. Azas manfaat ini di satu keberkahan, di azas manfaat untuk dirinya. Bisnis yang dihasilkan itu bukan hanya bersifat materi saja, tetapi ada materi khuluqiyah, ada materi insaniyah. Yang dimaksud insaniyah ini bermanfaat pada manusia. Materi yang dihasilkan itu bermanfaat untuk manusia. Yang di manusia itu untuk dirinya, keluarganya, dan teman-temannya dalam hal hidup di berbangsa negara ini bermanfaat untuk bangsa negara. Bukan hanya untuk mencari keuntungan pribadi saja. Sifatnya individual itu tidak boleh dalam Islam. Tidak ada berkahan kalau begitu sepertinya. Manfaat khuluqiyah, manfaat azas, manfaat dalam akhlak. Bagaimana bisnis itu meningkatkan persaudaraan di antara sesama manusia, baik dalam rumusan di negara bangsa Indonesia ini, persaudaraan apa? Basyariah. Ayo ikuti. Watoniyah dan diniyah. Sesama agama, sesama Islamnya, walaupun amalan-amalan furu'iyahnya, cabangnya tidak sama. Ada yang kunut, ada yang tidak kunut, ada yang sholat duha, ada yang tidak sholat duha, tarawihnya ada yang 20, ada yang berapa? Nah, kalau apal 11, berarti ini semua 11 semua ini. Itu ukhuluqiyah di situ. Ada azas manfaat, bagaimana bisnis itu meningkatkan persaudaraan, ada hubungan interaksi sosial dengan masyarakat ini, ada menciptakan kerukunan. Kerukunan dalam bangsa Indonesia adalah rukun, damai, guyub, karena sesama bangsa Indonesia. Agama tidak sama, tetapi kerukunan kita nanti diucapkan ukhuwah Islamiyah, Basyariyah, watoniyah, karena sesama negara Indonesia. Itu tadi azas manfaat keberkahan itu, ada keberkahan yang bersifat insaniyah, manfaat kepada manusia, manfaat kepada lingkungannya. Ada bisnis itu, manfaat kepada manusia, kepada dirinya, kepada masyarakat luas, kepada saudara-saudara, kepada anak yatim, kepada fakir miskin. Tidak etis kan kalau kita berbisnis, berusaha jual kerudung. Ustaz tadi jual kerudung enggak ya?
Jual kerudung, biasa banyak jual kerudung, jual jilbab, jual baju, banyak keuntungan yang diperoleh. Tetapi keuntungan tidak berkah. Kenapa? Azas manfaatnya tidak ada. Hanya untuk kepentingan belaka kelompoknya, tetapi azas manfaat insaniah tadi bangsa ini untuk manfaat dirinya, keluarganya, masyarakatnya, bangsa negara Indonesia. Ekologia tadi adalah integrasi sosial, meningkatkan kerukunan, persaudaraan, banyak saudara, banyak Buktinya di Facebook banyak teman enggak? Orang-orang yang berbisnis di Facebook. Ayo, banyak itu. Jadi semata-mata keuntungan di sini bukan hanya materi, tapi non materi. Apa ya sifatnya, berupa apa non materi tadi? Adalah sifat tadi apa? Ada azas persaudaraan, berbangsa dan bernegara itu tadi itu manfaat, terutama hasilnya nanti untuk pembangunan infrastruktur, untuk disumbangkan masjid, musola, untuk disumbangkan sekolah-sekolah, tempat-tempat pendidikan. Itu namanya azas manfaat dan keberkahan. Islam melarang persaingan bebas. Islam melarang dalam bisnis itu ada persaingan bebas. Kalau sifatnya sudah persaingan bebas, tetapi ada di dalamnya itu usaha-usaha untuk apa? Mematikan orang, bisnis orang. Nah, di situ negara Indonesia sudah mengatur. Bagaimana kita melihat, saudari-saudari anak-anakku melihat, di sini kita tidak. Ada toko Alfamart, ada toko Indomaret. Itu mematikan apa tidak bagi pedagang-pedagang kecil? Mematikan kan? Itu namanya persaingan tidak itu dengan jalan segala cara dengan segala cara tidak boleh. Islam mengatur bagaimana tidak merugikan orang lain bisnis itu. Siapa yang dirugikan dengan adanya Alfamart, Indomaret masuk di kantong-kantong perumahan, masuk di kampung-kampung jalan? Siapa yang dirugikan? Ada yang dirugikan tidak? Pedagang kecil, pedagang kelontong, peracangan dirugikan. Nah, bagaimana sikap adik-adik sebagai orang-orang yang terdidik? Menyampaikan keberatan itu mewakili anak masyarakat miskin yang berdagang kelontong, peracangan, mewakili mereka. Adik-adik anak-anak SMP ini, SMP Pelita datang, siapa? Menyampaikan kepada siapa dalam praktek-praktek ini yang tidak dibenarkan oleh Islam, yang tidak dibenarkan oleh undang-undang, seumpama aturannya tidak memperbolehkan Indomaret bisnis-bisnis besar masuk ke kampung-kampung sehingga mematikan kepada kelompok-kelompok pedagang kecil. Cara menyampaikan kan kemana jalurannya? Ke DPR. Datang Ustazah diajak, ayo Bu datang ke DPR, komisi apa yang membidangi ini? Kami melihat di sini ada ketidakadilan. Padahal Islam mengatur dalam bisnis harus ada keadilan. Yang besar harus mengayomi yang kecil. Yang sudah maju membina yang belum itu keadilan dalam Islam. Rasulullah mengajarkan seperti itu. Ada apa tadi? Pertama, prinsip dalam Islam ada kepuasan, ada transparan, terus ada apa lagi? Keberkahan, keadilan, dan itu tadi. Keberkahan yang dimaksud tadi itu sudah. Saya kira itu dalam bisnis secara global yang saya bisa jawab. Dalam Islam ada itu yang prinsip terakhir adalah esensi dalam bisnis itu mencari keuntungan yang tidak dibatasi oleh Islam tapi hanya diatur oleh halal dan haram. Kenapa diatur oleh Islam ada halal dan haram? Biar tidak terjadi persaingan tidak sehat. Persaingan boleh. Pastabikul bil khairat, kita berlomba-lomba untuk meningkatkan kebaikan itu yang diperbolehkan. Tetapi berlomba-lomba untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan kelompoknya, dan bisa merugikan orang, itu persaingan yang tidak boleh. Yang juga Islam tidak boleh israf di sini.
telah mendapatkan keberhasilan, mendapat keuntungan besar, akhirnya israf tadi, katanya ayat yang dibaca sampai tadi. Surat apa tadi? Wala tusrifu innallah la yuhibbul musrifin. Ya apa? Surat Al-An'amnya. Coba dibuka lagi itu. Surat Al-An'am tadi ayat yang terakhir, kalimat yang terakhir wala tusrifu. Allah menciptakan buah-buahan, menciptakan hasil pertanian, mengembangkan dan sebagainya. Yang terakhir wala tusrifu wala yusrifu. Wala tusrifu. Itu. Setelah kita dapat ridho, dapat ridho dari Allah dengan bisnis, dengan usaha, sehingga mendapat keuntungan, setelah itu tidak boleh tusri. Apa tusrifu itu? Berpoya-poya. Karena menghasilkan, datang ke kafe, ke Geladak Serang, duduk-duduk, poya-poya. Tadi sudah ada keberkahan, itu tadi itu tidak boleh. Allah tidak senang melihat orang-orang yang berpoya-poya. Wayai terawih ndak terawih ada di Geladak Serang. Ayo, saya pernah lihat ini ndak ya? Oh, ndak ya. Di Geladak Serang, ke kafe, duduk-duduk di mana-mana, main HP, lupa baca Al-Quran, lupa sholat, lupa jamaah. Itu yang dimaksud wala tusrifu. Allah tidak senang kepada orang yang hidupnya selalu euforia, poya-poya, tidak ingat kepada tugas kemanusiaannya. Itu pesan Allah itu. Surat Al-Baqarah tadi ayat berapa tadi? 188. Itu ayatnya bunyinya ya Pak? Coba dibaca lagi. Ayo. Ya. Itu. Wala ta'kulu ambalakum bil transaksi di sini ini harus jelas, transparan tadi. Timbangannya berapa? Ini 1 kilo banda. Ternyata kalau beli buah-buahan kita yang terjadi di Kota Bintaro bilangnya 1 kilo, setelah ditimbang lagi kurang. Itu tidak adil. Apa setelah tidak transparan, setelah tidak adil di sini, apa yang terjadi? Tidak ada keberkahan. Tidak ada keberkahan. Bisnis yang sudah dilakukan dengan transparan, dengan kepuasan, menjaga kualitas, menjaga keadilan, menjaga nanti bisnis ini akan mendapatkan keberkahan. Kalau tidak lewat itu, keberkahan tidak ada. Apa yang terjadi setelah berusaha? Bangkrut, anaknya sakit, mobilnya tabrakan. Itu Allah mengingatkan, peringatan dari Allah karena bisnisnya tidak dijalankan dengan adil. Tadi apa surat Al-Baqarah yang terakhir? Wa tutlu biha ilal hukam. Terus nah itu biar ayat itu masuk. Coba artinya dibaca coba. Yang keras dong. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Ah itu. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim. Ya. Dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan Itu. Padahal kamu Bagaimana sekarang kita saksikan impor-impor yang sudah tidak perlu impor, masih impor. Padahal produk dalam negeri beras tercukup. Di sini kangkung ada ndak? Terong ada ndak? Kok kenapa impor? Kenapa ustadzanya diam ini? Ada impor kok diam? Di sini dia boleh impor katanya Al-Quran itu ya. Dan sehingga disuaplah pemegang kebijakan, disuap agar dibolehkan pacul impor. Pacul ada nggak di sini? Banyak yang buat bako masih impor. Itu tadi pengambil kebijakannya disuap tadi, ada suap agar kamu dapat memakan keuntungan yang itu apa yang terjadi? Merugikan bangsa negara Indonesia sendiri. Padahal tetangga kita ahli membuat pacul. Saudara kita
ahli menanam padi, beras masih ada. Terus apa? Buah-buahan kurma, buah-buahan apa? Anggur masih ada. Kenapa impor? Lah, kok bisa impor masuk? Karena tadi ilal hukam tadi, pengambil kebijaksanaan disuap, kamu biar mendapatkan keuntungan dengan mengimpor barang, padahal di negeri sendiri anggur masih ada. Monggo, yang lain apa yang akan ditanyakan? Sudah global cukup itu ya? Ya makanya adik-adik jangan meninggalkan Al-Quran. Jangan terlalu baca dengan HP. Bacalah Al-Quran dengan huruf itu. Tafsirnya dibaca. Kalau tafsirannya banyak yang karena ada tafsir ditafsiri lagi. Kalau belum paham datang ke Ustaz. Ini apa maksudnya? Itu hukum dasar bagi umat Islam ada di Al-Quran. Tetapi banyak yang tidak paham, maka dari itu datang kepada kiai, datang ustaz, apa yang dimaksud ayat ini, apa yang dimaksud. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan secara global, bisa disimpulkan nanti apa itu menurut pandangan Islam itu apa bisnis, prinsip-prinsip dalam bisnis apa, itu sudah kami jelaskan, nggih. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kasih tips dan trik dalam berbisnis. Boleh dicoba teman-teman. Tips dan trik pertama adalah niat dan usaha. Yang kedua adalah mempersiapkan modal. Yang ketiga adalah berpikir kreatif. Yang keempat adalah membuat visi dan misi dalam berbisnis. Yang kelima adalah siap untuk mengambil risiko. Yang keenam adalah membuat promosi. Dan yang ketujuh adalah mengikuti perkembangan zaman. Yang kedelapan adalah bekerja keras, disiplin, dan ikhtiar. Yang kesembilan, support dari orang sekitar. Dan yang ke-10 atau yang terakhir adalah berdoa. Terima kasih ya teman-teman sudah mengikuti kegiatan kita di awal video hingga akhir video. Terima kasih. Terima kasih.